Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung dengan kami dalam program Mujizat Zaman Now. Kita percaya ketika kita terkoneksi, kita terhubung dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan, di dalam doa bahkan firman Tuhan, saya percaya yang itu akan terjadi. Dahulu terjadi, hari ini terjadi, akan datang terjadi. Janji firman Tuhan ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk di dalam doa pujian penyembahan di dalam program Mujizat Zaman Now. Saya percaya ada kelepasan, ada kesembuhan, ada terobosan, dan setiap kita yang sama-sama menyembah Tuhan, saya percaya kita alami kemenangan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini saya bersama dengan Ece, kami sama-sama akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Oh haleluya. Saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan. Saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, beriku kekuatan. Hadirat-Mu memulihkan hidupku. Saat ku sembah, saat ku sembahmu, Kau hadir di sini. Saat ku berseru, Kau pulihkan hati ini. Sebab itu ku nyanyi haleluya, terpujilah Tuhan. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan.
hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, beriku kekuatan. Hadirat-Mu memulihkan hidupku. Oh, hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu memulihkan hidupku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memulihkan hidupku. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, hadirat-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Sebab itu kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan berkenan-Mu mengikutiku
sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Hari ini renungan kita berjudul 5 wanita dalam silsilah Yesus. Dan ini terambil dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16. Ya Bapak Ibu, silsilah Yesus yang dicatat Matius menunjukkan Yesus keturunan raja, yaitu Daud. Matius 1 ayat 1. Berbeda dengan silsilah Yesus yang dicatat Lukas, menunjukkan kemanusiaan Yesus sebagai keturunan Adam. Lukas 3 ayat 38. Ada 5 wanita dalam silsilah Tuhan Yesus yang ternyata kelimanya kurang layak, Bapak Ibu. Iya, contoh Tamar. Kenapa tidak layak? Karena dia berzina dengan bapak mertuanya sendiri, Yehuda, sehingga punya anak. Rahab, siapa dia? Mantan pelacur di Yeriko. Ruth, siapa dia? Orang baik sebenarnya, tapi dari bangsa Moab yang lahir dari perzinahan Lot dengan putri kandungnya sendiri, incest. Lalu kemudian istri Uria, yaitu Batseba. Kenapa dia? Dia pernah berzina dengan Raja Daud. Ya Bapak Ibu. Lalu yang kelima, Maria. Ini orang baik, tapi dituduh telah berzina karena dia telah hamil sebelum menikah dengan Yusuf. Dia hamil dikandung dari Roh Kudus. Jadi kelimanya sebenarnya terkesan secara manusia nggak layak, tapi masuk dalam silsilah Yesus. Dia Bapak Ibu. Jadi saya anggap ini adalah mujizat. Karena apa? 5 wanita yang tidak layak ini bisa masuk dalam silsilah Yesus. Luar biasa. Dan menurut saya ini adalah mujizat besar. Kenapa? Karena menunjukkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita lihat, apa arti dari mujizat ini? Harus ada artinya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi saya mengkategorikan silsilah Yesus ini sebagai mujizat. Karena apa? Karena luar biasa sekali. 5 wanita yang kurang layak tetapi masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Silsilah ini menunjukkan betapa besar anugerah Allah, sehingga 5 wanita yang tidak layak dimuliakan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Wow. Ini penghiburan bagi orang Kristen. Kok bisa, Pak? Artinya, apapun dosa kita, selama kita mau datang kepada Tuhan Yesus, akan dilayakkan sebagai warga kerajaan sorga. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu lebih besar dari segala dosa kita, sehingga tidak ada dosa yang tidak terampuni bagi orang Kristen, bagi orang di dalam Yesus. Tapi bagi orang di luar Yesus, dosa mereka tidak terampuni, karena hanya di dalam Yesus dosa bisa diampuni. Amin Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan lagi. Contoh lain tentang anugerah Tuhan. Ya, contoh lain. Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah murid Yesus yang menyangkali Yesus 3 kali. Tapi apa yang terjadi? Yesus mengampuni dosa penyangkalannya. Bahkan Yesus mengangkat Petrus menjadi gembala pertama di dunia. Luar biasa kan? Orang yang menyangkal Yesus yang harusnya sesuai dengan ucapan Yesus sendiri, sesuai dengan firman. Jika ada orang yang menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di surga. Tapi faktanya, Yesus mengampuni Petrus, malah diangkat menjadi gembala pertama. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, harusnya kalau Yudas juga tidak bunuh diri, dia mau bertobat seperti Petrus, jangan-jangan bisa diangkat juga jadi gembala Yudas Iskariot. Iya. Nah, yang contoh berikutnya adalah Paulus yang membunuh banyak orang Kristen, mengejar-ngejar orang Kristen. Bahkan dia sampai mengejar orang Kristen ke Damsyik, Bapak Ibu. Tapi di perjalanan ke Damsyik itulah Tuhan memanggil dia dan menjadi rasul. Ya, dan Paulus diampuni dan diurapi menjadi pendiri terbanyak gereja dan penulis 2/3 kitab Perjanjian Baru. Luar biasa kan urapan Tuhan kan? Iya. Nah, walaupun 5 wanita tadi yang tadi sudah kita baca ayatnya tidak layak, tetapi jika kita pelajari dosa mereka sebenarnya bukan niat jahat, tetapi mungkin karena keadaan yang memaksa mereka. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga gitu kan. Kita sebenarnya nggak niat berdosa, tapi karena kondisi, karena keadaan, pepet ekonomi, kepepet karena bahaya, kepepet karena ancaman, kita bisa jatuh dosa. Iya nggak? Bisa aja.
Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi Tuhan melihat hati kita ya Bapak Ibu ya. Selama kita mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap mengampuni kita. Saya simpulkan renungan ini Bapak Ibu, mujizat ini, silsilah Tuhan Yesus menunjukkan anugerah Tuhan yang sangat besar bagi manusia. Karena itu benar Tuhan Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran Allah. Yohanes 1 ayat 14. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Hari ini saya akan berdiskusi tentang bahwa kita mencari surga, maka Tuhan akan menambahkan semuanya. Saya bersaksi dari diri saya dulu seorang insinyur, kerja di sebuah industri. Hidup saya biasa-biasa, tetapi ketika saya full time ke gereja, maka Tuhan menambahkan semuanya. Menambahkan istri, menambahkan banyak hal yang saya butuhkan dalam kehidupan. Nah sekarang kita akan bersaksi tentang Ibu Tina Andrean, pemilik dari salon Johnny Andrean dan juga Break Talk dan juga Jiko Bapak Ibu. Nah beliau juga bersaksi bahwa setiap pagi dia memuji memuliakan Tuhan, mencari Tuhan. Dan hidupnya sungguh diberkati. Nah sebentar kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Odi yang menceritakan tentang Ibu Johnny Andrean, Tina Andrean. Ya, silakan Bu. Ya, baik Pak Gembala, terima kasih untuk waktunya. Jadi Bapak Ibu semuanya, di tahun 2024 kami juga ada program talk show bernama Bromo. Salah satu narasumbernya adalah Ibu Tina Andrean. Kami mengundang beliau, kami terinspirasi bahwa beliau rasa suksesnya beliau itu terinspirasi, termotivasi dari mana. Jadi dia menceritakan bahwa di setiap harinya sebelum dia beraktivitas dia selalu menyediakan, bukan menyempatkan ya, tapi menyediakan. Jadi dia khusus Pak, bukan menyisakan waktunya, tapi memang dia menyediakan waktunya. Iya, jadi untuk Tuhan jangan sisa ya. Jangan sisa, jadi tapi harus memang dipersiapkan. Memang iya, jadi harus memang sedia gitu. Iya. 1 jam dalam 24 jam dalam satu hari dia persiapkan dan sediakan cuma 1 jam saja untuk Tuhan. Dan itu menurut beliau dalam 1 jam itu dia melakukan mesbah, penyembahan, pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Dia berdoa, bersekutu, membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga ketika dia sudah selesai melakukan, sudah selesai waktu udah 1 jam, kemudian baru dia beraktivitas dengan penuh lebih tenang, lebih damai sejahtera, bahwa dia percaya bahwa sepanjang hari itu dia melakukan aktivitas dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dan dia juga percaya bahwa ketika dia sudah melakukan semua itu, dia sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan rumah tangganya dan juga dalam berbagai usaha bisnisnya Pak. Jadi dia semakin percaya diri bahwa akhirnya dia menjadi orang yang bisa menjadi saluran berkat melalui berbagai usaha yang dilakukan. Itu juga menjadi inspirasi buat kita semua, motivasi bahwa ketika kita melakukan pujian penyembahan, kita menyediakan waktu untuk membangun mesbah kita untuk Tuhan, bahwa berkat Tuhan pasti tidak akan terlupakan buat anak-anaknya yang selalu menyediakan waktu buat Tuhan. Ya, jadi itu kesaksian luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak lihat di balik dari kesuksesan seorang itu ada upaya mereka untuk mencari Tuhan. Dan kita melihat kesaksian dari Ibu Tina Andrean luar biasa sekali. Ya demikian Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan kesaksian ini bisa mendorong kita juga untuk mencari Tuhan di dalam keseharian kita, sehingga kehidupan keseharian kita juga selalu sukses, selalu diberkati Tuhan. Baik, Amin, Bapak Ibu. Ya. Saya tambahkan juga bahwa ketika ini juga menjadi kesaksian saya sebetulnya. Ya. Ketika mempersiapkan mujizat zaman now ini sebelum kita mulai launching di minggu yang lalu, saya juga tentunya harus riset dan juga menyiapkan konsep dari ide yang disampaikan oleh Ibu Gembala dan Pak Gembala untuk bagaimana mengeksekusi program ini dengan baik. Tentunya saya melakukan riset dan eksplor beberapa hal, tentunya bagaimana kita mau bawa kemana ini. Dan itu akhirnya dengan melakukan riset dan melakukan eksplor beberapa hal, saya sendiri akhirnya terinfluence untuk melakukan pujian penyembahan itu sendiri. Akhirnya terinspirasi juga dari Ibu Tina Andrean, kalau beliau 1 jam
saya mulai dengan setengah jam dulu gitu. Ketika saya melakukan itu, saya merasakan memang suatu damai sejahtera yang luar biasa. Itu bukan suatu habit saya sebetulnya berdoa untuk melakukan pujian penyembahan, tapi saya mencoba dengan keterbatasan saya, dengan suatu yang baru saya beradaptasi, saya melakukan itu, saya merasakan sesuatu yang begitu intim dengan Tuhan. Gitu. Kadang-kadang kita berdoa template ya, kalau pagi hari itu saya sediakan waktu untuk berdoa memang bangun tidur, tapi rasanya template, suatu rutinitas yang memang template begitu, yang flat aja. Tapi ketika saya melakukan sesuatu yang baru untuk worship dengan Tuhan, itu saya merasakan suatu perbedaan dalam diri saya bahwa oh Tuhan itu rasanya dekat ya. Kalau kemarin saya merasa oh Tuhan memang ada tapi jauh gitu. Tapi kalau sekarang kok rasanya dekat gitu. Kok dia mau mendengar apapun saya lakukan, dan saya merasakan suatu urapan yang beda gitu ketika saya melakukan worship. Mungkin kata-kata saya juga belum sempurna, tidak seperti teman-teman lain, tapi saya merasakan saya mulai diperbarui, level saya pelan-pelan mulai naik, bahwa oh Tuhan begitu luar biasa, begitu dahsyat, sehingga ketika saatnya mujizat zaman now ini mulai di launching dan kita sudah mulai Bapak Gembala sudah mulai upload di YouTube, saya merasakan terima kasih Tuhan bahwa jerih lelah tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Pak Gembala dan Ibu yang sudah mempercayakan saya juga, kita bersama-sama kita bikin konsepnya, bersama-sama kita mengatur bagaimana kemasan ini menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu yang menonton dan menyaksikan, bahwa kesaksian itu tidak jauh. Saya nggak mengalami ini, saya nggak mengalami itu. Tapi sebetulnya di dalam hidup sehari-hari itu kita mengalami mujizat Tuhan. Mungkin kita nggak sadar, tapi sebetulnya itu mujizat Tuhan. Kalau kita mau peka terhadap panggilan dan suara Tuhan yang begitu dekat dengan telinga kita. Karena di dalam Yesaya 50, Tuhan berfirman, Ia mempertajam pendengaran kita setiap pagi, gitu. Setiap pagi, bukan kadang-kadang atau sesekali, tapi setiap pagi. Di samping Dia kasih rahmatnya buat kita, Dia juga mempertajam pendengaran kita untuk mendengar suaranya, untuk lebih peka. Dan itu kita juga bisa berdiam diri. Berdiam bukan berarti kita nggak mendengar apa-apa, tapi justru kita semakin sensitif, semakin peka bahwa suara Tuhan itu sangat dekat dalam pendengaran dan hati dan pikiran kita, Pak. Terpuji nama Tuhan. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Saya akan berdoa juga untuk setiap kita yang telah menyaksikan acara ini, yang udah chatting juga. Saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan untuk acara mujizat zaman now ini, dan setiap netizen juga yang telah menyaksikan acara ini juga kami berdoa, apapun pergumulan mereka, kami percaya di dalam Yesus. Yesus adalah jawaban, di dalam Yesus tidak ada jalan buntu, karena Yesus adalah jalan, Yesus adalah pintu. Maka selama kita berharap kepada Tuhan, sakit penyakit kita disembuhkan, usaha pekerjaan kita diberkati, segala keterikatan dilepaskan, apapun masalah dalam kehidupan kita, kita akan berjalan di atas masalah, seperti Petrus berjalan di atas gelombang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Dengan kesibukan ibu bisa membagi-bagikan waktu sampai melayani Tuhan, bisa memikirkan karyawan, bisa cucu, bisa suami, bisa sampai ke sini pun ibu punya waktu gitu. Iya. Itu luar biasa sekali. Mungkin ibu bisa bercerita Ya, sedikit baik. untuk kami semua. Bagaimana ya Terima cara? kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini sering ditanyakan sama orang. Karena bagaimana ya Bu Tina ya udah sibuk ya. Terus bukan ibu pengangguran pula ya. Karena saya masih incas 100% di perusahaan. Saya membawahi R&D, finance, dan semua markom. Jadi saya bisa membagi waktu bukan karena kekuatan saya. Karena apa? Kesibukan kantor saya full. Meeting. Tetapi karena ada roh kebenaran. Itu yang memampukan kita untuk bagi waktu dengan baik. Tadi saya bilang kita harus menyapa Tuhan pagi, siang, dan malam. Itu harusnya menjadi gaya hidup kita. Jadi saya selalu punya waktu buat Tuhan. Lebih banyak daripada buat orang lain. Karena saya masih membagi waktu saya 100 menit per hari untuk pujian dan penyembahan. Wow. Dan untuk berdoa. Luar biasa.
berdoa buat bangsa-bangsa. Itu adalah daily life saya. Pembacaan Alkitab adalah di luar daripada itu waktu saya. Jadi kekuatan kita bukan dari kesibukan kita hari-hari, tapi kekuatan kita yang sebenarnya didasari dengan apa yang engkau mulai hari itu. Kalau kita memulai hari itu bersama dengan Tuhan, itu engkau akan menjalani hidupmu bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalammu. Yes. Karena hidup yang kita hidupi saat ini bukan hidup kita lagi, Amin. tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Amin. Kita suka salah karena kita selalu bilang ini hidupku sendiri. Padahal hidup kita sudah mati. Yang kita hidupi adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Luar biasa. Itu jawabannya. Wow. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah menikmati hadirat Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan kesaksian dan firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, engkau yang rindu didoakan nanti bisa kontak, ada nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bisa hubungi, bisa didoakan, bisa konseling. Silakan Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri acara program Mujizat Zaman Now. Kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah,